Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kami dari Sabda Travel yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Marpoyan, Kota Pekanbaru, akan menyampaikan secara simpel berkaitan dengan tata cara umrah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, agar perjalanan ibadah umrah kita, tentunya ibadah yang sangat mulia ini, ibadah yang memakan waktu berhari-hari, menggunakan biaya yang tidak sedikit, agar betul-betul ibadah kita ini dipadu dengan ilmu, kemudian sesuai dengan tuntunan kita Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian agar bagaimana ibadah umroh kita juga mendapatkan ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah, ibadah umrah yang mudah-mudahan juga dosa-dosa kita selama beribadah umrah itu diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan yang paling kita inginkan bagaimana ibadah umrah kita juga memantaskan agar Allah itu pantas kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Maka daripada itu, kita juga merupakan salah satu di antara tamu istimewanya Allah, bukan tamu sembarangan, tamu istimewanya Allah, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, wafdullahi salasatun al-ghazi wal hajju wal mu'tamiru. Tamu Allah itu ada 3 orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menunaikan ibadah haji, dan orang yang berumrah. Tentu ini salah satu kabar gembira bagi jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Kita disebut dengan tamu-tamu Allah. Kemudian kita tidak lupa, karena kita akan bersafar di perjalanan yang panjang jauh, maka jangan lupa kita selalu mohon kepada Allah, membaca doa-doa yang sudah tentunya kita hafal. Setidaknya kita ketika keluar dari rumah membaca doa yang sudah sangat familiar. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita juga pasang niat, meluruskan niat, karena perjalanan kita ini perjalanan yang suci, perjalanan mulia. Jangan sampai dalam hati ini ada riya, ada hal-hal yang di situ ada penyakit ujub. Kemudian perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 9 jam. Maka perjalanan yang panjang ini kita manfaatkan selama di pesawat, banyak zikir, ya, banyak baca Al-Quran. Jangan sampai perjalanan kita yang mulia ini diselingi dengan sendaguro, kata-kata yang mengarah kepada sesuatu yang dosa. Karena Nabi mengingatkan, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Keislaman, kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, kaum muslimin dimanapun saja berada, kalau kita akan menggunakan perjalanan ini langsung ke Mekah atau melaksanakan rangkaian umroh, maka mestinya kita persiapkan, ya, agar nanti ketika sampai kepada titik mikot bagi jamaah Indonesia yang langsung ke Mekah, yaitu melewati mikot Yalamlam, maka hendaknya sesuatu yang mesti kita utamakan seperti mandi hadas besar, ya, sebagaimana mandinya orang yang berjunub, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan perempuan yang perempuan yang sedang haid dan nifas pun disunahkan untuk mandi. Kemudian ya tentunya memotong kuku, memotong
kumis, kemudian mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu-bulu kemaluan, dan bahkan disunahkan untuk memakai minyak wangi, itu diperbolehkan sebelum sampai ke mikot. Ketika sampai ke mikotnya, ya nanti biasanya kru daripada awak pesawat akan menginformasikan ketika sudah sampai ke titik mikot. Maka disitulah nanti kita mengambil niat ya. Tetapi penting pakaian ihram bagi laki-laki itu 2 lembar kain yang tidak berjahit berwarna putih. Yang satu digunakan sebagai sarung dan yang lainnya sebagai penutup badan bagi bagian atas. Adapun pakaian ihram bagi wanita adalah pakaian yang disyariatkan, ya, yaitu pakaian jubah dan jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah. Ya, nanti kalau sudah mengambil mikot, maka bagi wanita tidak boleh menutup mukanya, atau yang pakai niqab itu dilepas. Nah, kemudian juga kalau bisa berwarna gelap dan tidak ketat dan tidak tembus pandang atau transparan, yang itu akan bisa mengganggu daripada pandangan kaum laki-laki. Nah, setelah kita mengambil mikot, maka kita hendaknya mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Tetapi apabila di antara jamaah saat itu sakit atau mempunyai penyakit berat dan khawatir terhalang dari sesuatu, maka boleh mengucapkan syarat, yaitu dengan membaca lafaz Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Ini salah satu yang disunahkan. Kemudian memperbanyak kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini boleh dikeraskan membacanya ya. Kemudian bagi perempuan tidak boleh terlalu suaranya melengking atau suara keras. Bagi jamaah yang akan menuju ke Madinah dulu ya, maka mikotnya itu ada di Zulhulaifah. Itu mikot dari orang-orang yang datang dari Madinah. Di situ nanti kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, boleh untuk sholat 2 rakaat di Masjid Zulhulaifah tersebut. Sebelum sampai memasuki Masjidil Haram, kita boleh beristirahat terlebih dahulu. Boleh makan dulu, boleh duduk-duduk dulu, ya, boleh membuang hajat atau yang lainnya. Tetapi ingat, semenjak kita sudah memakai pakaian ihram dan kita sudah berniat untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh, itu maka larangan-larangan sudah diberlakukan, seperti menutup kepala dengan apa saja, memotong rambut secara seluruh atau sebagian, kemudian memotong kuku, baik itu kuku tangan atau kuku kaki, menyentuh wewangian, memakai pakaian berjahit, berburu binatang, kemudian melakukan hal-hal yang menjurus kepada jima, baik itu mencium atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan akad nikah atau melamar. Nah, termasuk hubungan suami istri. Ini larang-larangan berlaku semenjak kita sudah mengambil niat berada di mikot, baik mikot Yalamlam atau yang dari Madinah di Masjid Bir Ali tadi. Maka larangan itu berlaku. Kemudian kalau sudah kita selesai melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan hajat kita, seperti istirahat, duduk, tidur, diperbolehkan, makan, minum, hingga selesai, maka kita akan masuki Masjidil Haram.
Nah, maka bagi wanita yang sedang haid atau nifas, ini untuk menunda sampai haid dan nifasnya suci baru untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang selanjutnya. Kemudian kita memasuki Masjidil Haram dengan tidak lupa membaca doa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian di dalam Masjidil Haram itu tidak diperkenankan sholat tahiyatul masjid bagi pelaksanaan umroh, ya. Tetapi apabila ketika kita masuki Masjidil Haram dan waktu itu sudah masuk sholat wajib, maka kita hendaknya mengikuti sholat yang wajib terdahulu bersama imam. Ketika sudah selesai, maka kita akan menuju ke pelataran Ka'bah. Nah, ketika pertama kita melihat Ka'bah, maka doa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab, salah satu adalah doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Kemudian kita akan memasuki pelataran dan akan melakukan rukun berikutnya, yaitu tawaf. Mengerjakan 7 kali putaran, ya, dimulai dari Hajar Aswad. Nanti ada tanda lampu neon berwarna hijau yang terletak pada bagian atas salah satu dinding Masjidil Haram. Kita ingatkan bagi laki-laki yang tadinya masih menutup kainnya di pundaknya, maka saat itu suruh membukanya, memperlihatkan pundak sebelah kanan, ya, sebelah kanan, maka itu yang disebut dengan i'tiba, ya, untuk membukanya. Ya, kemudian kita akan memulai setarnya dari Hajar Aswad. Jadi putaran pertama itu dimulai dari Hajar Aswad. Kalau memang kita bisa mencium, tetapi kalau tidak, cukup mengusap dengan tangan lalu menciumnya. Kalau memang tidak bisa, maka kita cukup melambaikan tangan sejajar dengan Hajar Aswad, dimulai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, kemudian kita mengelilingi, ya, disyariatkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani, ya. Kemudian kita memperbanyak bacaan tasbih Subhanallahil Azim atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau memperbanyak istighfar astaghfirullahaladzim, atau juga boleh kita bersolawat Nabi, membaca Al-Quran, dan bahkan diperbolehkan doa dengan doa-doa yang kita mau, seperti bahasa yang kita inginkan, bahasa Indonesia seumpamanya. Nah, ketika sampai Rukun Yamani, maka kita kalau memang bisa mengusap, kalau tidak, kita lewati tanpa harus melambaikan tangan. Dari mulai sudut Yamani sampai Hajar Aswad, maka kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus dibaca sampai ke Hajar Aswad. Sampai ke Hajar Aswad berarti itu putaran pertama. Kita sampai sejajar ke lampu neon, terus membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Sampai putaran selesai yang ketujuh, maka selesailah tawaf kita. Kemudian tutup kedua pundak kita. Tadi kita membukanya, maka kita menutup kalau sudah sampai putaran ketujuh. Ketika itu kita akan menuju ke Maqam Ibrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla, itu salah satu yang dibaca. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Setelah itu kita mengerjakan sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Kalau memungkinkan kita berusaha di belakang, kalau tidak maka kita boleh agak menyamping. Ya, sholat 2 rakaat
bacaan yang pertama adalah surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Maka setelah itu kita boleh berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah keberkahan, kekuatan iman, keistiqomahan, dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah sholat 2 rakaat dianjurkan minum air zam-zam. Sebagaimana kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung dari niat orang yang minumnya. Jadi dianjurkan untuk menuangkan ke atas kepala sambil berdoa. Sebagaimana dari Abdullah bin Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in. Ini salah satu doa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penawar obat bagi semua penyakit. Diminum separohnya dituangkan di atas kepala. Diniatkan ya untuk kebaikan dunia akhirat kita. Memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, amal soleh, rizki yang halalan, kematian yang husnul khotimah, dan dalam keadaan istiqomah keimanan kita sampai akhir hayat. Itu diperbolehkan. Ya, kemudian setelah minum air zam-zam selesai, maka kita akan menuju ke sofa atau sofa marwah atau yang disebut dengan syai. Maka di situ kita membaca, boleh panjangnya, boleh pendeknya. Yang pendeknya, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Cukup di situ. Atau diperpanjang juga boleh, tergantung keinginan kita. Kemudian setelah kita mulai mendaki, sebelum sampai ke Bukit Sofa, maka kita memulai doa yang diajarkan Nabi SAW, abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Dibaca sekali saja, kemudian sampai ke Bukit Sofa. Maka sampai di Bukit Sofa, maka kita hendak memulainya, ya disunahkan bahkan dianjurkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Bisa melihatnya itu kalau dimungkinkan sambil membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wahdah wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu membaca zikir ini, ya, di sela-sela membaca zikir ini kita boleh berdoa untuk memohon kebaikan dunia kita, akhirat kita, dan yang lain-lainnya. Kemudian dibaca sekali lagi sampai 3 kali. Setiap membaca itu di sela-selanya boleh berdoa. Ketika kita sudah membaca zikir itu 3 kali, yang diulang-ulang, maka kita turun menuju ke Marwah. Nanti di sela-sela antara Marwah, Sofa dan Marwah itu ada lampu berwarna hijau. Maka disunahkan kita berlari-lari sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud sambil membaca doa Rabbirfir warham innaka antal a'azul akram. Nah, begitu seterusnya, dan diperbanyak zikir, ya, diperbanyak baca tahmid, tahlil, diperbanyak membaca kayak yang ketika kita tawa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan yang lain-lainnya boleh. Doa sendiri-sendiri juga boleh. Sampai di Bukit Marwah, ya, sampai di Bukit Marwah, kita membaca sebagaimana poin yang pertama di Sofa tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wahdah wa nasara abdah
wa hazamal ahzaba wahda. Dibaca lagi di sela-sela zikir itu boleh berdoa apa saja yang berkaitan dengan kepentingan dunia akhirat, dibaca sekali lagi sampai 3 kali. Ya, setelah itu baru kita turun menuju ke sofa kembali. Nah, itu berarti menuju ke sofa putaran yang kedua. Nanti di antara marwah ke sofa ada juga lampu berwarna hijau. Disunahkan untuk berlari-lari kecil bagi laki-laki. Kemudian berdoa sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Nah, terus sampai ke sofa, ke marwah lagi begitu. Sofa lagi ke marwah itu. Dan akhirnya berakhirnya sampailah ke Bukit Marwah. Ya, dilakukan dari putaran pertama sampai terakhir yang ketujuh, berakhir di Marwah. Doa dan zikirnya sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Kemudian setelah itu kita keluar dari pintu Marwah untuk melaksanakan tahallul. Jadi bagi laki-laki yang lebih utama itu mencukur gundul ya rambutnya. Ya. Karena kata Nabi SAW, orang yang memondekkan maka itu didoakan oleh Nabi sekali. Tetapi ketika mereka menggundulnya, Nabi SAW akan mendoakan 3 kali. Tentu kita ingin mencari yang lebih afdal ya untuk tahallulnya ya menggundul rambut kita. Kemudian bagi seorang wanita mengumpulkan rambutnya dari seluruh bagian kepala lalu memotong sepanjang 1 ruas jari. Nah, begitulah tata cara ibadah umroh secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah umroh kita, dan yang paling terpenting semoga Allah memantaskan kita masuk ke dalam jannahnya. Dan sekali lagi setelah rangkaian ibadah umroh selesai, maka selesai kegiatan ibadah itu, maka diperbolehkan kembali mengerjakan hal-hal yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan berihram. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.